Masih bersama saya Rahai Japar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini. Seorang petani di Dompu tewas terseret banjir bandang. Seorang pemuda di Sumbawa ditangkap polisi saat mengantarkan narkotika ke pelanggan. Antisipasi dampak cuaca ekstrim, Balai Taman Nasional Gunung Rinjani menutup 3 destinasi air terjun. Serangan penyakit demam berdarah di Kabupaten Lombok Tengah terus meningkat memasuki musim pancaroba sejak bulan September lalu. Dinas Kesehatan setempat mencatat kasus demam berdarah yang ditangani mencapai 54 kasus yang didominasi anak-anak dan warga lanjut usia. Warga yang terserang demam berdarah sebagian besar berasal dari 3 kecamatan, yakni Praya, Praya Tengah, dan Kecamatan Pujut. Sepeningkatan kasus DBD merupakan dampak peralihan musim kemarau menuju musim penghujan yang menyebabkan nyamuk berkembang biak di tumpukan sampah atau genangan air. Tepat ya, yang satu sampai dengan bulan ini. Januari. Ya, tapi kan sudah lama tidak. Itu yang dulu Februari ya. Februari sampai bulan September dari ini. Januari sampai dengan Oktober ini sekitar 54. Ada peningkatan berarti dengan Ada peningkatan dari tahun lalu. berapa peningkatannya Pak? Dari 34 ke 54 berarti 20 peningkatan kasus. 20 kasus? Iya, ada peningkatan. Makanya kita sekarang waspada karena sekarang sudah mulai musim hujan. Dinas Kesehatan Lombok Tengah mengimbau warga aktif mencegah dan mengantisipasi penyebaran demam berdarah di lingkungan tempat tinggalnya dengan menggiatkan gerakan 3M agar nyamuk tidak berkembang biak. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pemuda bernama Indra Pranata diringkus tim opsenal Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa karena nekat mengedarkan narkotika. Tersangka ditangkap di depan sebuah rumah kos di Kelurahan Umasima saat hendak mengantarkan narkotika ke konsumennya. Saat menggeledah tersangka, polisi menemukan 3 paket sabu-sabu seberat 3 gram dan 1 gram ganja kering yang disimpan di dalam kantong celana. Penangkapan tersangka berkat laporan masyarakat yang resah melihatnya kerap menjajakan narkoba ke para pemuda sekitar tempat tinggalnya. Penangkapan dan penggeledahan dan kami temukan narkotika yang diduga narkotika jenis sabu sekitar 3, sekian gram. Yang bersangkutan merasa tergiur dengan bisnis ini, mungkin akhirnya dia melaksanakan atau menjalankan bisnis yang selama ini dia tekuni. Polisi masih melacak asal-muasal barang haram yang diedarkan tersangka serta mengusut komplotan pengedar lainnya. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Sultan Fahri melaporkan dari Kabupaten Sumbawa. Seorang pemuda berinisial RH, 30 tahun, diringkus tim opsenal Satuan Reserse Narkoba Polresta Mataram karena berbisnis narkotika di lingkungan tempat tinggalnya. Tersangka ditangkap di rumahnya di lingkungan Karangbagu, Kelurahan Cakranegara saat menunggu pembeli. Saat digeledah, tersangka bersembunyi di dalam kamar mandi dan sempat membuang barang bukti ke dalam lubang kloset, namun berhasil ditemukan polisi. Tersangka merupakan pengedar narkoba yang telah lama diincar polisi karena sepak terjangnya mengedarkan narkotika di Kota Mataram. Setelah mendapat informasi melakukan upaya lidik dan undercover buy, alhasil kita dapat mengamankan satu terduga pelaku. Di mana terduga pelaku ini memang TO yang selama ini kami incar. Bahwasanya pada saat kami melakukan upaya penggerbekan,
itu kami sempat dihalang-halangi oleh keluarga karena pintu depan terkunci. Akhirnya kami melakukan upaya paksa dengan mendobrak. Alhasil yang bersangkutan bersembunyi dalam kamar mandi, dan sempat BB yang sudah kami amankan dengan berat bruto 1,68 gram itu dibuang ke kloset. Atas ulahnya berbisnis narkotika, tersangka terancam mendekam di sel tahanan dengan ancaman hukuman 5 tahun. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram. Kepolisian Resort Kota Mataram menetapkan seorang aparatur sipil negara sebagai tersangka pada kasus operasi tangkap tangan dugaan pungutan liar pasar ACC Ampenan akhir pekan lalu. Tersangka berinisial AK 44 tahun merupakan Kepala UPTD Pasar Dinas Perdagangan Kota Mataram yang mengawasi wilayah Cakra Negara dan Sandubaya. Dalam OTT tersebut, polisi menangkap 4 orang saat sedang menarik sewa los pasar di luar ketentuan. Dari keempat orang yang ditangkap, baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Tersangka berperan memalsukan kwitansi pembayaran sewa pasar, termasuk memalsukan tanda tangan bendahara dinas. Polisi menyita barang bukti surat dokumen tagihan, kwitansi pembayaran sewa kios, ponsel, dan uang tunai 45 juta rupiah. Rilis tidak pidana korupsi, pemerasan dalam jabatan, ataupun bahasa kita dalam tidak pidana korupsi adalah pungutan liar, memungut yang tidak sesuai dengan ketentuannya terhadap pedagang yang menempati kios atau toko pasar ACC Ampenan Kota Mataram. Tersangka yang orang yang kita amankan, yang kita jadikan tersangka adalah 1 orang, nanti detailnya Pak Kasat Reskrim. Jadi prinsipnya berkaitan dengan operasi tangkap tangan, kita sudah mengamankan orang, barang bukti, baik barang bukti dokumen. Pada hari H di tanggal 7 hari Jumat kami menerima informasi bahwa adanya pertemuan antara pedagang saudari M dengan didampingi oleh kepala pasar datang ke Dinas Perdagangan untuk menyerahkan uang tersebut. Dengan adanya informasi tersebut kami langsung mengambil sebuah langkah, kemudian melakukan kegiatan pengejaran sehingga berhasil kami amankan pedagang berikut dengan kepala pasar dan juga diikuti dengan kepala UPTD. Polisi masih mendalami dugaan keterlibatan orang lain dalam kegiatan pungli tersebut dan memungkinkan adanya tersangka baru. Tersangka dijerat Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 12 huruf E dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun atau denda 1 miliar rupiah. Awaludin melaporkan dari Kota Mataram.